Salah satu dari sekian banyak nubuatan yang membuktikan kebenaran Islam kepada masyarakat India, penggenapan nubuatan ini telah menggerakkan hati ratusan ribu orang dan meyakinkan mereka tentang kebenaran Islam dan menyatakan secara terbuka bahwa Islam adalah agama yang benar. Pengaruh nubuatan itu terus berlanjut setelah itu. Ulasan mengenai nubuatan ini adalah bahwa pada akhir abad yang lalu muncullah sebuah aliran Hindu baru bernama Arya Samaj. Melihat merosotnya kondisi Islam di zaman kita, aliran ini menyusun rencana berani untuk mengubah umat Islam menjadi Hindu. Untuk maksud itu, para penulis mulai menerbitkan serangan-serangan keji terhadap Islam. Di antara pemimpin dan penulis yang paling berani adalah Lekram. Dalam beberapa percakapan, pendiri Jemaat Ahmadiyah berusaha menjelaskan kepada pemimpin Arya ini tentang kebenaran Islam, akan tetapi hal itu tidak berpengaruh. Lekram kukuh pada ide dan rencana anti-Islamnya. Ia biasa menyiarkan terjemahan ayat-ayat suci Al-Quran yang sangat rancu, yang dari nilai kesusilaan sangat sulit untuk membaca terjemahannya. Ia memiliki pandangan yang sangat buruk tentang Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Menurutnya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang terburuk. Kitab terbaik di dunia adalah kitab yang paling buruk. Sungguh, mata yang sakit tidak tahan terhadap cahaya. Seperti itulah yang terjadi pada Lekram. Perdebatan dengannya pun makin memuncak. Lekram melangkah lebih jauh dalam melecehkan Nabi Muhammad SAW dan juga menghina pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, Hadrat Masih Maud alaihi salam. Kerap kali Lekram berkata bahwa mengapa kepadanya tidak diperlihatkan suatu tanda. Pada akhirnya, pendiri Jemaat Ahmadiyah berdoa kepada Allah Ta'ala berkenaan dengannya. Beliau alaihissalam diberitahu oleh Allah Ta'ala bahwa kebinasaan orang ini sudah dekat. Sebelum nubuatan ini disiarkan, beliau alaihissalam sempat menawarkan kepada Lekram untuk menahan nubuatan ini jika ia keberatan. Tetapi Lekram mengatakan bahwa ia tidak takut dengan nubuatan seperti itu. Namun, karena nubuatan pertama ini bersifat umum, tidak ada batas waktu yang ditetapkan bagi kebinasaan Lekram, sedangkan Lekram bersikeras meminta batas waktu, maka pendiri Jemaat Ahmadiyah menangguhkan penyiaran nubuatan itu sampai ada pemberitahuan dari Allah Ta'ala mengenai ketentuan waktunya. Akhirnya, setelah beliau menerima kabar dari Allah Ta'ala bahwa Lekram akan menghadapi azab yang pedih dalam rentangan waktu 6 tahun semenjak tanggal 20 Februari 1893. Setelah mendapatkan kepastian ini, pendiri Jemaat Ahmadiyah menerbitkan nubuatan tersebut. Beliau menambahkan wahyu bahasa Arab yang berkaitan dengan Lekram yang berbunyi, Ijlan jasadallahu khuwar, lahu nasabu wa'adh. Orang ini bagaikan seekor anak sapi kaum Samiri berumur setahun yang mengeluarkan bunyi tidak menentu. Padahal di dalam dirinya tidak sedikit pun terkandung kehidupan rohani. Suatu bencana akan menimpa dirinya dan azab akan turun. Dalam mendeklarasikan nubuatannya dan wahyu ini, pendiri Jemaat Ahmadiyah menulis, ditujukan kepada semua agama. Beliau menulis, jika di dalam jangka waktu 6 tahun semenjak hari ini, 20 Februari 1893, orang ini, yakni Lekram, tidak mendapatkan azab dari Tuhan, azab yang pedih luar biasa
dan membuat takjub orang-orang dengan rasa takut kepada Tuhan, maka anggaplah aku bukan dari Allah Ta'ala. Selang beberapa waktu kemudian, pendiri Jemaat Ahmadiyah menguraikan nubuatan tersebut berdasarkan wahyu yang lain. Beliau menulis, وَبَشَّرَنِي رَبِّي وَقَالَ مُبَشِّرًا سَتَعْرِفُ يَوْمَ الْعِيدِ وَالْعِيدُ أَقْرَبُ. Allah memberi kabar suka kepadaku bahwa aku menyaksikan suatu hari Id. Hari Id itu akan jatuh persis setelah hari raya Id. Lebih lanjut, beliau alaihissalam menulis, salah satu di antara karunia yang dilimpahkan kepadaku oleh Allah Ta'ala ialah Dia telah mengabulkan doaku mengenai seorang bernama Lekram dari kota Peshawar. Kepadaku, Tuhanku memberitahukan bahwasannya orang itu akan binasa. Orang itu senantiasa mencaci maki Rasulullah SAW dan mengeluarkan kata-kata kotor terhadap wujud mulia Rasulullah SAW. Oleh karena itu, aku memanjatkan doa melawannya, dan Tuhanku memberitahukan kepadaku bahwa orang itu akan mati dalam jangka waktu 6 tahun. Sesungguhnya, di dalamnya terdapat tanda-tanda bagi para pencari kebenaran. Beberapa waktu kemudian, pendiri Jemaat Ahmadiyah menambahkan rincian lagi atas nubuatan ini dan diterbitkan sebagai catatan dalam sampul judul buku beliau Barakatud Du'a. Judulnya, Nubuatan lebih lanjut tentang Lekram dari Peshawar. Beliau menulis, hari ini, 2 April 1893, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1310 Hijriah, di waktu subuh, dalam keadaan setengah tidur, aku melihat diriku duduk di dalam sebuah rumah yang luas, dan beberapa sahabat bersamaku. Tiba-tiba di depanku nampak sosok yang sangat menakutkan dengan mata memerah darah. Seperti yang aku lihat, dia nampak seperti makhluk aneh dengan karakter yang aneh. Aku berpikir itu bukan manusia, tetapi malaikat yang mengerikan dan berbahaya. Makhluk tersebut menebar teror pada orang-orang yang melihatnya. Saat aku melihatnya, ia bertanya, "Di mana Lekram?" Kemudian ia menyebutkan nama lain dan menanyakan keberadaannya juga. Aku mengerti bahwa sosok ini telah ditunjuk untuk menghukum Lekram dan seorang lain lagi. Setelah itu, di dalam kitab beliau, Ainah Kamalate Islam, beliau mencantumkan sebuah syair berbahasa Persia mengenai Lekram sebagai berikut. Wahai musuh tak berakal lagi sesat, waspadalah, takutlah akan pedang Muhammad yang tajam itu. Hati-hatilah, wahai orang yang mengingkari kemuliaan Muhammad dan mengingkari cahaya benderang Muhammad. Kendati kini mukjizat telah sirna, namun datanglah engkau dan menyaksikan mukjizat pada diri hamba-hamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nubuatan-nubuatan yang berkaitan dengan Lekram mengabarkan bahwa pertama, Lekram akan menemui azab yang akan berakibat fatal baginya. Kedua, azab itu akan terjadi dalam jangka waktu 6 tahun. Ketiga, azab itu akan terjadi pada hari menjelang Idul Fitri, sebelum atau sesudahnya. Keempat, Lekram akan menemui nasib seperti anak sapi kaum Samiri, yaitu penyembelihan dan kematian, dan penyebaran abu ke sungai. Kelima, azab pedih ini akan dilakukan oleh sosok yang kemerahan dengan mata menetes-netes darah. Keenam, Lekram akan menjadi korban pedang Muhammad. Detil ini begitu jelas dan meyakinkan sehingga tak seorang pun dapat meragukan makna dan kandungannya. 5 tahun setelah diterbitkannya nubuatan ini, orang-orang mulai mengejek pendiri Jemaat Ahmadiyah. Mereka mengatakan bahwa batas waktu nubuatan telah berakhir, tetapi tidak ada yang terjadi. Masih bisakah Mirza Sahib dianggap benar? Namun, pada Idul Fitri berikutnya, yang menandai berakhirnya Ramadan, pada sore hari,
Orang tak dikenal menusuk perut Lekram dengan pisau tajam. Lekram ditikam pada hari Sabtu dan meninggal pada hari Minggu. Genaplah semua firman Allah dengan semua rinciannya yang suram. Nubuatan ini telah menetapkan batas 6 tahun. Lekram meninggal dalam waktu 6 tahun. Nubuatan ini menjelaskan bahwa peristiwa mengerikan itu akan terjadi pada hari menjelang Idul Fitri, di mana hal itu membuktikan sebagai hari bahagia bagi orang-orang mukmin. Ternyata demikianlah hal itu persis terjadi. Lekram ditikam sehari setelah Idul Fitri. Nubuatan ini menjelaskan bahwa Lekram akan menemui ajalnya di tangan sosok yang berwajah merah dan menakutkan. Dan persis seperti itu yang terjadi. Lekram telah menjadi korban pedang Muhammad. Jadi, ia meninggal karena tusukan. Nubuatan ini juga menjelaskan bahwa Lekram akan menemui nasib yang serupa dengan anak sapi Samiri. Anak sapi itu dipotong-potong pada hari Sabtu, dibakar menjadi abu, dan abunya dibuang ke sungai. Seperti itulah yang terjadi dengan Lekram, karena ia seorang Hindu. Ia dikremasi dan abunya dibuang ke sungai. Kisah terbunuhnya Lekram, seperti diceritakan sebelumnya, adalah beberapa waktu sebelumnya, seorang pria dengan mata merah mendatanginya. Pria misterius itu menyatakan diri kepada Lekram bahwa ia ingin berpindah agama dari Islam kepada Hindu. Orang-orang mencoba menghalangi Lekram untuk tidak menjamunya, namun Lekram tidak mengindahkannya. Pria misterius itu menjadi pendamping terpercaya Lekram. Lekram telah menetapkan hari Sabtu sebagai hari pentasbihannya. Saat itu ketika Lekram sibuk menulis, ia meminta diambilkan beberapa buku. Pria misterius itu berpura-pura menghampiri Lekram dengan buku itu sambil menyelipkan pisau ke perutnya. Dan ia menghujamkan pisau itu ke perut Lekram dan memutar-mutarnya hingga mengiris-ngiris isi perutnya. Kemudian, menurut penuturan anggota keluarga Lekram, pria misterius itu menghilang. Waktu itu Lekram berada di lantai atas rumah. Di lantai bawah, di dekat gerbang, pada saat itu banyak orang sedang berkumpul. Namun, tidak ada seorang pun yang melihat si pembunuh turun dan melarikan diri. Ibu dan istri Lekram yakin pelakunya masih ada di rumah. Saat dilakukan penggeledahan di rumah tersebut, tidak ditemukan siapa-siapa. Kemana pria tadi menghilang? Ke bumi atau ke langit? Lekram meninggal dalam kesakitan yang luar biasa pada hari Minggu. Pada hari Minggu, pendiri Jemaat Ahmadiyah melihat dalam kasyaf sosok pembunuh berwajah merah yang mengerikan yang bertanya tentang Lekram. Akhir kehidupan Lekram merupakan sebuah tanda kebenaran Hadrat Masih Maud alaihissalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah, dan merupakan peringatan ilahi bagi orang-orang yang melecehkan wujud berberkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.